Ya, sekarang mau share soal Dewa Kipas, soal catur. Aduh, ya gue akhirnya nonton lah tuh pertandingan catur itu. Yang lagi heboh itu Dewa Kipas sama siapa sih, game chess apa siapa gitu, pokoknya yang di chess.com itu. Pertama sih gue cuman bingung gitu. Artinya dia yang punya aplikasi chess.com kan, karena dia bisa menghapus akun orang gitu. Di kepala gue sih seperti itu ya. Kalau nggak salah memang dia pemiliknya chess.com. Nah, yang kedua itu adalah karena kalah kok langsung ngapus akun orang gitu. Jadi kalau nonton di YouTube lah ya, banyak lah tuh pertandingannya. Gue cuman bisa bilang bahwa si ini tuh udah pertama tuh menganggap enteng dulu lawannya gitu kan. Dari cara dia melakukan permainan tuh dia nganggap enteng. Dari awal tuh dia ngakuin, oh ini langkahnya bagus, ini pasti begini pasti begitu gitu. Terus dia langsung menghitung langkah itu setiap berapa detik gitu. Jadi si Dewa Kipas itu dihitungnya adalah setiap 10 detik melangkah. Karena sedangkan dia sendiri tuh merespon langkah Dewa Kipas itu cepat gitu, paling 3 detik, 5 detik gitu. Kadang dia mikir agak lama, lebih dari 10 detik. Nah, karena si Dewa Kipas itu cukup konsisten di 10 detik, kadang lebih gitu, kadang kurang, tapi banyak banget di 10 detik, maka dicurigai Dewa Kipas adalah bot gitu kan, robot gitu. Bukanlah sebuah akun real, akun asli. Terus dilihat track recordnya si Dewa Kipas, kurang dari 1 bulan itu bisa naik elo ratingnya dari 1000-an menjadi 2000-an gitu. Dari 1000 menjadi 2000-an dalam waktu kurang dari 1 bulan gitu. Kok bisa secepat ini orang gitu. Gue cuman mau bilang, pertama nih, yang bahas terakhir dulu, elo ratingnya naik cepet dalam waktu berapa minggu. Ya itu kan hal yang biasa gitu. Kalau Garry Kasparov main chess.com itu gue yakin pasti sama juga gitu. Anatoly Karpov gitu, yang terkenal ya, gue nggak tahu siapa tuh yang pemain dari India tuh sekarang tuh yang nomor satunya. Itu kalau main chess.com pasti cepet juga. Pasti dalam waktu hitungan minggu naik dari 1000 ke 3000 gitu. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya kalau naik dari 1000 menjadi 2000 terus kemudian dicurigai sebagai bot gitu. Enggak, apakah orang yang jago main catur harus menyandang gelar Grandmaster atau Master Internasional atau Grandmaster Internasional? Kan enggak kan gitu. Nggak ada kewajiban itu gitu. Artinya sih dari sisi itu gue lihat dia sudah mengambil kesimpulan yang terlalu merendahkan orang gitu. Yang kedua itu yang dia mainnya dianggap kok si Dewa Kipas setiap 10 detik bisa melangkahnya setiap 10 detik.
buat gue juga itu nggak salah gitu, melangkah step 10 detik ya, karena orang ini berpikir kan. Dan dari beberapa video, gue sampai nonton beberapa video YouTube yang menganalisa pergerakan itu gitu, gue bilang malah kelihatan bahwa Dewa Kipas itu bukan sebagai bot gitu, bahwa karena ada beberapa gerakan yang bahkan direkomendasikan pun dia tidak ngambil gitu kan, dia ngambil gerakan yang lain yang lebih mematikan malah. Dari situ kan kelihatan bahwa ini orang sebenarnya punya cara lain untuk mengalahkan atau mengantisipasi lawan gitu. Terus apa namanya, kalau memang nggak siap kalah ya jangan main gitu, jangan bertanding gitu. Lu karena dikalahkan secara live dan cuman gara-gara lawannya konsisten di 10 detik dan elo ratingnya menaik cepat, langsung mengambil inisiatif seperti itu, malu karena kalah. Padahal ketika bertanding dia cukup gembar-gembor, ini salah, ini begini, ini begitu. Tengah jalan baru agak sedikit panik, terus mulai ngayal, ngomong ngalor ngidul nggak jelas yang agak sedikit menghina, dan masih bisa menang, ternyata kalah juga. Kayaknya nggak ini deh, apa, emang itu orang ya ngaco gitu. Terus setelah gue nonton juga Dewa Kipas, statement dia di channel klarifikasi ya channel klarifikasi ya, cuman satu lah yang terkenal di Indonesia, Bapak mantan pesulap berotot besar dan berkepala botak. Di situ sih kelihatan, walaupun dia di situ diajak untuk main catur, cuman karena aplikasi caturnya, ya gue juga ngeliatnya ini aplikasi caturnya kok jelek banget ya warnanya. Kelihatan bahwa memang orang ini, gue bisa bilang si Dewa Kipas ini dadang subur ya namanya. Itu dia nggak bisa main dalam tekanan gitu. Dia tuh mainnya mesti santai. Jadi di situ tuh di channel klarifikasi itu, Pak nih gimana nih? Atau dia tuh, aduh, wah nggak bisa nih kalau begini. Karena ada dan dari cara dia menjawab, respon pertanyaan dan ini kelihatan bahwa ini orang sebenarnya pinter, tapi memang tidak mudah untuk menjawab atau menjelaskan dengan baik gitu. Dan orang-orang seperti itu tuh banyak banget orang seperti itu, yang orang-orang tuh yang sebenarnya pinter tapi memang tidak bisa menjelaskan dengan baik, tidak bisa menjawab dengan baik. Mungkin karena seperti itulah lama-lama dia sekarang dia sadar gitu, bahwa si Dewa Kipas ini sadar bahwa gue nggak bisa nih kalau ditantang catur mendadak begini gitu. Makanya dari Percasi ketika memastikan soal ini ke si Dewa Kipas, dia akhirnya menolak. Tadinya kan dia mau tuh bertanding, sempat ada berita dia mau, oke deh kita coba pertanding. Terus akhirnya dia nolak. Kenapa? Karena kelihatan sih ini orang tidak bisa dalam tekanan gitu. Kalau dalam tekanan dia tidak bisa mengeluarkan kapasitas dia secara maksimum. Tapi kalau kondisinya tenang, dia bisa tuh, gue yakin tuh. Karena jujur dari pola permainan yang gue tonton itu aja, kelihatan sih polanya cukup, oh ini polanya menarik, dan dia memang sepertinya cukup hafal dengan pergerakan bidak ya, bidak catur. Kalau bergerak begini harus dijawab seperti ini. Dari diskusi di channel klarifikasi itu juga ketahuan, kelihatan kok kalau dia memang punya catatan gitu kan. Walaupun catatannya nggak dikasih lihat ya di situ ya. Sayangnya itu nggak di zoom tuh beberapa catatannya. Tapi kalau orang yang biasa mencatat dan menghafal pola-pola gerakan, dia udah tahu ini harus kemana, harus kemana. Cuman kan dia tinggal memilih ketika dia bertanding, pola gerakan mana yang mau dia pakai. Dia mengingat-ingat nih,
Makanya dia butuh waktu 10 detik gitu. Dan itu wajar. 8 detik, 10 detik, 12 detik itu hal yang wajar menurut gua ya. Itu. Jadi kalau gua pribadi sih gua percaya sama Dewa Kipas. Nah, yang menarik itu di dalam channel klarifikasi adalah adanya komen dari di situ yang menyatakan bahwa memang pendidikan olahraga kita tidak mendukung ya. Ya gimana? Pertandingan catur paling nilai terbesarnya juara 100 juta. Itu pun 100 juta total, bukan 100 juta untuk juara satu. Anggaplah 100 juta untuk juara satu. Paling itu pun setahun sekali, 100 juta. 100 juta dipotong pajak 20%, jadi dapat 80 juta. 80 juta belum dipotong sama tim, ya kan? Kan nggak mungkin sendirian dia. Pasti bawa teman, bawa apa. Belum lagi kasar-kasarnya kalau ada yang harus setoran belakangnya berapa gitu. Pahit-pahit dapat 50 juta. 50 juta setahun mah nggak bisa diandelin buat hidup. Makanya olahraga ini belum bisa menjadi andalan untuk hidup gitu. Nah, inilah yang mesti menjadi PR pemerintah ya. Dan juga kalau ya kita yang memang menyukai olahraga itu gitu. Kalau yang suka catur ya memang mesti dibikin nih kompetisinya supaya menarik seperti apa gitu, permainannya seperti apa, supaya bisa hidup. Karena kalau nggak ada kompetisi yang jelas dengan nilai hadiah yang menarik, maka tidak menarik juga untuk dipelajari karena tidak mendukung kehidupan kan. Ya ada mobil Brimob lewat. Gitu, jadi itulah. Memang harus dilakukan pembibitan dengan baik dari awal lah. Kompetisinya mesti diperjelas. Yang gue heran Percasi juga mengomentari Dewa Kipas itu ya. Mereka percaya dengan statistik itu. Enggak, ya wajar lah gitu. Gue juga kalau gue ngeliat statistiknya doang, gue pasti bilang ini aneh, terlalu konsisten gitu. Tapi ketika gue ngelihat pola bidaknya dan juga orangnya sendiri, maka klop itu antara pola bidak dengan orang dengan waktunya itu klop. Nggak perlu dipikirin lagi sih itu. Jadi buat chess.com ya kan, mungkin karena ada berita ini makanya gue juga make tuh chess.com. Ya coba-coba main gitu. Gue main chess.com itu baru berapa? Seminggu, 2 minggu lah. Itu pun paling baru berapa? 10 kali gitu. Kalau mulai main, kepotong. Gue baru main chess.com itu 2 mingguan lah ya, walaupun nggak tiap hari gitu. Paling di total nggak nyampe 10 kali gue main. 10 apa paling banyak 20 lah, apa 15, 20 gitu. Elo rating gue udah naik dari 800 ke 1200. 1200 itu di level intermediate gitu. Gue main intermediate itu berapa ya? 5 kali apa 6 kali gitu. Ya banyak menang ya. Kayaknya gue baru kalah sekali deh. Gue belum nyoba advance sih. Ya cuman dan gue masih levelnya guess. Gue belum mau signing lah. Buat apa malah nggak terlalu kepengen juga kan main tuh udah lewat soalnya masa-masa main catur. Jadi gue cuman bilang bahwa potensi Indonesia tuh banyak. Orang yang menyukai catur dan senang dengan permainan catur tuh banyak gitu. Harusnya ini bisa menjadi kekuatan kita lah gitu. Jangan cuman ngebahas Utut, Adianto terus gitu. Pak Utut kan udah lewat masanya lah. Nah, penggantinya ini yang belum keluar dan punya nama besar di dunia catur. Mudah-mudahan sih ada lah.
Dan jangan meremehkan orang-orang tua yang main catur di rumah atau di pos ronda gitu, atau di pinggir jalan gitu. Karena skillnya jago-jago. Gue ngelawan mereka catur 3 langkah aja gue bingung nih bisa menangnya gimana. Ya kan? Paling itu sih opini gue. Ya, jadi buat yang chess.com sekali lagi cuman mau bilang Anda kelewatan lah. Kalau kalah ya kalah gitu. Kalau memang itu bot, Anda sebagai pemilik chess.com, ya yang salah aplikasi Anda. Kenapa Anda aplikasinya jelek gitu sehingga bisa dimasukin bot? Kalau nggak mau ada bot ya diperbarui lah aplikasinya supaya nggak dimasukin bot gitu. Ya kan? Ini tuh aja sih.